Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai otoritas pegawai kita ya. Nah, apakah pegawai kita sudah diberikan otoritas yang pas untuk melaksanakan tugas mereka? Misalnya, saya punya satpam. Mereka disuruh untuk, ya namanya satpam pasti untuk security ya. Security bukan cuma dari luar, tapi dari dalam juga. Termasuk kecolongan dari pegawai, istilahnya itu ada apakah mereka bawa pulang produk, apakah mereka bawa ya istilahnya nyolong dan segala macam ya. Jadi jangan ketawa ya. Memang kemalingan itu bukan berasal dari luar saja, kadang-kadang seringkali kalau di Indonesia itu dari dalam juga. Oke. Nah, kita kalau mau satpam kita bekerja dengan baik, ya kita harus memberikan mereka pedang. Pedang itu dalam artian bukan pedang beneran ya buat potong orang, tapi maksudnya itu kita harus memberikan mereka otoritas. Kamu satpam, kamu harus periksa semua orang. Kalau mereka melawan, mereka harus lapor. Maksudnya itu saya berikan kuasa untuk menindak, ya kan? Apakah lapor sama saya ataukah menahan nggak boleh pulang atau gimana? Ya, tentu saja sekali lagi dalam batas wajar. Bukan berarti mereka boleh main pukul atau main tendang, main gimana. Enggak. Tapi kalau misalnya ada masalah ya kamu lapor sama bos, ya kan? Tapi kalau mereka bekerja sama ya sudah. Nah, begitu juga dengan misalnya kalau kamu perusahaan besar, sedikit lebih besar ya, kamu punya manajer. Nah, manajer kamu juga harus diberikan otoritas. Misalkan misalnya saya mau bikin sampel gitu. Saya punya asisten itu bilang, saya mau beli benang kok. Ini ada sampel urgent kita harus bikin gitu kan. Oke, kalau gitu beli aja nggak usah tanya saya. Tapi saya nggak berani kok. Kenapa? Ya nanti kalau koko nggak setuju gimana? Lah, gimana nggak setuju? Ini kan bayar penting. Kamu tahu ini bayar penting, kamu tahu sampel ini penting, kamu tahu sampel ini juga nggak bisa kita nggak bikin. Ya udah, ambil saja keputusan. Benar ya, kalau lain kali saya boleh ya. Iya benar, saya kasih kamu keputusan. Lain kali kalau kayak begini, beli aja. Tentu saja dalam batas yang wajar. Kalau misalnya dia saya harus beli 1 ton, itu tunggu saya, ya kan. Jadi sekali lagi saya sudah sering banget ngomong, setiap bisnis itu unik ya. Apa yang buat saya cocok, menurut buat kamu nggak cocok. Apa yang buat kamu cocok, buat saya mungkin tidak cocok. Tapi intinya tetap sama, ya kan? Saya harus kasih dia otoritas supaya dia bisa efektif. Kalau misalkan dia nggak dikasih otoritas untuk beli, misalnya di bawah 10 kilo, kamu nggak usah nanya, kamu langsung beli aja. Ya, untuk supaya cepat. Jangan kalau misalnya saya lagi di luar kota, saya lagi liburan, tiba-tiba nggak ada kode David, saya nggak berani ambil tindakan. Ya itu akhirnya yang rugi siapa? Ya saya sendiri gitu kan. Nah jadi itulah sebabnya kenapa gitu kita harus memberikan otoritas sewajarnya kepada bawahan kita supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka. Misalnya tukang jaga toko aja paling ngomong. Kamu kalau orang nawar gimana? Kalau kamu orang nawar ya kamu harus didik, kamu harus latih mereka. Mungkin kalau di toko konvensional yang asalnya yang bosnya masih duduk coret-coret sendiri, lihat sendiri, terima duit sendiri, mungkin ada susah ya kalau ada orang nawar. Tapi kalau kamu mau berkembang, kamu harus berusaha mendelegasikan sama pegawai kamu. Misalnya, udahlah kalau orang nawar sedikit, misalnya 10% hitungannya udah kasih aja gitu kan. Saya kasih kamu kuasa untuk mengambil keputusan itu. Kalau misalnya kamu nggak kasih kuasa begini, apa yang akan terjadi? Misalnya toko kamu rame, ada 30 orang belanja sekaligus, semuanya minta nawar, semuanya harus nanya si bos. Si bos akan keder sendiri, si bos akan kewalahan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak pernah memberikan senjata yang pas untuk bawahannya, otoritas yang pas untuk mengambil keputusan. Nah, tentu saja kamu kalau berikan orang otoritas, tentu saja juga ada pro dan kontranya. Kontranya itu kadang-kadang mereka melakukan kesalahan. Nah, kadang mereka melakukan kesalahan, ya kamu juga harus bijak sebagai pimpinan. Kalau misalnya mereka salah, oh ya udah gitu. Itulah harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena kalau mereka tidak boleh salah, mereka tidak berani mengambil keputusan. Efeknya akan jauh lebih parah daripada berbuat kesalahan sekali 2 kali. Jadi kita harus menimbang-nimbang. Tidak ada langkah yang sempurna. Tapi dibanding mereka nggak berani ambil tindakan, tiap hari kita ketinggalan order gara-gara mereka nggak berani ambil tindakan, lebih baik kamu kasih aja kuasanya. Kalau saya sih begitu ya, saya kasih kuasa aja ya. Sekali mereka, kenapa dibeli banyak begini? Ya kok kan bilang kalau suruh beli benang ya beli dulu. Ya udahlah, saya harus telan ruginya. Ya sudah gitu, itu adalah resiko dari berdagang. Kita nggak bisa bilang 100% perusahaan kita itu efisien banget. Itu semua praktisi manajemen semua maunya gitu ya. Mulai dari Jepang, Amerika semua berlomba-lomba untuk 100% efisiensi. Tapi intinya tidak pernah ada yang namanya 100% efisiensi. Karena semua sistem pun pada satu waktu akan menjadi obsolete. Ya kan? Misalnya kamu pakai sistem begini. Ini juga bukan bilang akan selalu bagus. Akan ada masa di mana semua orang punya otoritas yang kalau nggak dikontrol akan menjadi kacau balau.
Jadi manajemen itu ya seperti kayak kayak apa berusaha menyeimbangkan. Kalau udah terlalu keras kita harus pelan. Kalau udah terlalu pelan harus ya begitulah ya. Seperti selalu istilahnya itu berusaha menjaga sebuah kapal untuk supaya tetap pada jalurnya gitu. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Tolong di like and subscribe. Masih banyak lagi video-video saya yang lain seperti ini juga. Oke, terima kasih.